kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11 mengenai penilaian bentuk non-tes. Sebelum itu perlu ketahui pengertian dari penilaian bentuk non-tes. Nah, penilaian bentuk non-tes adalah pengamatan perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan apa yang diperbuat atau dilakukan siswa yang kemudian dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahami oleh siswa. Nah, macam-macam penilaian bentuk non-tes yaitu yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga daftar cek, yang keempat skala penilaian, dan yang kelima adalah angket. Nah, yang berikut dalam melakukan kegiatan evaluasi non-tes yang baik dan benar perlu adanya pengukuran dan penilaian, sehingga di mana pada pengukuran itu agar dapat mengetahui seberapa persen pengertian siswa dari satu tingkat kepada tingkat berikut. Misalnya pengukuran itu mengukur seorang siswa yang mengikuti pelajaran biologi, di mana hasil pengukuran itu mengukur pemahaman seorang siswa. Yang kedua, perlu adanya penilaian sehingga dapat mengetahui hasil akhir dari seorang siswa. Misalnya pada ujian akhir semester, siswa pada materi biologi siswa mendapatkan nilai yang bagus, itu karena dilihat dari pola tingkah laku dan perilaku yang sudah ia lakukan pada saat mengikuti materi KBM biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari penilaian bentuk non-tes. Yang pertama itu observasi. Nah, observasi itu proses sistematis merekam pola tingkah laku peserta didik tanpa melakukan pertanyaan atau berkomunikasi. Misalnya, guru melakukan observasi itu pada saat melihat pola tingkah laku siswa dalam ruangan itu seperti apa, dan bagaimana cara berpakaiannya, apakah ia mengikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh guru atau tidak. Yang kedua itu angket. Nah, angket itu merupakan suatu penilaian yang diberikan oleh seseorang, memberikan butir soal kepada seseorang secara tertulis sehingga dijawab oleh siswa atau peserta didik tersebut secara tertulis pula. Misalnya, guru memberikan siswa soal secara tertulis sehingga dijawab juga oleh siswa secara tertulis. Yang kedua itu daftar cek. Nah, daftar cek itu merupakan alat rekam observasi yang menanyakan yang memuat pertanyaan-pertanyaan tentang aspek-aspek yang mungkin dilakukan dalam situasi dan perilaku dari seorang siswa. Nah, dari materi pertemuan 11 terdapat bagian materi yang sudah saya pahami, namun terdapat beberapa pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama itu bagaimana caranya menilai perilaku psikoanalitik secara terperinci. Yang kedua, jelaskan teori kepribadian ganda. Yang ketiga, jelaskan teori tentang psikoanalisis klasik.